Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasyuratun Hasanah. Oke, kita kali ini akan menyatakan bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K dikali cos X dikurangi alfa. Oke, pada rumus kosinus selisih dua sudut diketahui bahwa cos A dikurangi B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Ya, sekarang kita akan coba dari cos alfa dikurangi X. Ini menjadi cos alfa dikali cos X, ya, ditambah sin alfa dikali sin X. Nah, kemudian di sini akan saya misalkan. Oke, yang saya misalkan itu nilai dari cos alfa saya misalkan A dan sin alfa saya misalkan B. Oke ya, saya tulis ulang, cos alfa itu sama dengan A, kemudian sin alfa sama dengan B. Nah, dari pemisalan ini maka diperoleh ya dari ini cos alfa dikurangi X, dia akan sama dengan pemisalannya tadi cos alfa itu A ya dikali cos X ditambah sin alfa tadi B. Jadi B dikali sin X. Nah, di sini sudah ada bentuk A cos X ditambah B sin X. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya menjadi K cos X dikurangi alfa? Yuk. Oke, kita mulai dari pemisalan lagi. Di sini saya misalkan A cos X ditambah B sin X itu sama dengan K dikali cos X dikurangi alfa. Nah, maka akan diperoleh. Oke, saya tampilkan lagi ya untuk selisih dua sudut. Untuk kosinus, seperti ini. Jadi, di sini menjadi K dikali dengan, kita gunakan rumus yang tadi ya, cos X dikali cos alfa ditambah sin X kali sin alfa. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama dengan K dikali, oke, ini kita kalikan seperti ini ya, K dikali dengan cos X, cos alfa, kemudian K dikali lagi dengan sin X, sin alfa. Jadi ini K kali cos X, cos alfa, ya, kemudian ditambah K kali sin X, sin alfa. Nah, dari sini diperoleh. Oke, ini ada di suku pertamanya A cos X itu sama dengan K kali cos X kali cos alfa. Kemudian suku keduanya ada B kali sin X, kemudian di sini K kali sin X kali sin alfa ya. Nah, jadi diperoleh di sini saya tuliskan ulang. A cos X itu sama dengan K kali cos X kali cos alfa. Ya. Kemudian di sini cos X-nya saya coret. Nah, seperti ini ya. Jadi nilai A-nya, A sama dengan berapa? K kali cos alfa. Ya. Kemudian untuk B sin X-nya juga sama. B sin X ya, sama dengan K kali sin X kali sin alfa. Nah, ini juga sama, kita coret. Nah, seperti ini ya. Jadi diperoleh nilai B-nya itu sama dengan K kali sin alfa. Nah, dari nilai A dan B yang sudah kita cari tadi, sehingga diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan, yuk kita masukkan yuk. Untuk A-nya itu K kali cos alfa. Ya, dikuadratkan, kemudian ditambah B-nya itu berapa? K kali sin alfa. Ya, sama, dikuadratkan. Karena B kuadrat. Jadi di sini sama dengan K dikuadratkan menjadi K kuadrat. Ya, kali cos alfa kuadrat atau cos kuadrat alfa seperti ini. Ditambah K kuadrat kali sin kuadrat alfa. Nah, kemudian di sini sama-sama memuat K ya. Kita keluarkan K kuadratnya. K kuadrat dikali, dalam kurung ya, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Oke, sama dengan. Nah, ini kita ingat lagi untuk identitas trigonometri ya.
cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kita masukkan ke sini. Sehingga K kuadrat dikali 1, ya, sama dengan K kuadrat. Nah, kalau kita akan mencari nilai K-nya. Nilai K-nya sama dengan berapa? K sama dengan di sini kuadrat ya. Kalau tinggal K berarti di sini diakarkan. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan ya. Kemudian dan bisa kita cari juga nilai tangen alfanya. Di mana tangen alfa itu K kali sin alfa dibagi dengan K kali cos alfa. Ya. K sin alfa itu tadi sama dengan apa? Sama dengan nilai B. Ya. K cos alfanya sama dengan nilai A. Jadi di sini B per A. Ini juga dihafalkan. Oke, untuk contohnya yang pertama, nyatakan bentuk cos X ditambah akar 3 sin X dalam bentuk K cos X dikurangi alfa. Yuk, langsung kita jawab. Oke, saya tulis ulang di sini cos X ditambah akar 3 sin X-nya. Ya, karena kita akan ubah bentuknya menjadi K cos X min alfa, jadi kita perlu mencari nilai A dan B-nya. Ya, berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya. Di mana A tadi itu adalah koefisien dari cos X, koefisien cos X ya. Berapa di sini? 1. Kemudian B itu nilai dari koefisien sin X. Koefisien sin X-nya berapa? Di sini akar 3 ya. Jadi nilai B-nya itu sama dengan akar 3. Nah, dari sini bisa kita cari nilai K. Di mana K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai A dan B-nya. Sama dengan akar A-nya 1, ya, ditambah B-nya akar 3. 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah akar 3 kuadrat, 3 ya. Sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, kita peroleh nilai K-nya. Kemudian kita cari nilai alfanya ya. Kita lihat dulu dari koordinat A dan B. Koordinat A, B itu sama dengan, di mana A-nya itu 1, B-nya akar 3 ya. Nah, di sini 1 itu di sumbu X, dia nilainya positif. Dan akar 3 di sumbu Y nilainya juga positif. Kalau X dan Y positif, berarti dia ada di kuadran pertama. Ya, di mana nilai di kuadran pertama itu nilai tangen alfanya, ya, nilai tangennya itu positif. Yuk, kita cari tangen alfanya. Tangen alfa sama dengan, rumusnya apa tadi? B dibagi dengan A, ya. B-nya akar 3 dibagi dengan A-nya 1. Sama dengan berapa? Akar 3. Nah, kita cari alfanya. Alfanya itu nilai tangen berapa yang ada di kuadran pertama, nilainya akar 3. Yaitu 60 derajat. Itu ya. Jadi, bentuk cos X ditambah akar 3 sin X, ya, setelah kita ubah menjadi, ini sama dengan K, K-nya itu 2 ya. Kemudian dikali dengan cos X dikurangi alfa, di mana alfanya itu berapa tadi? 60 derajat. Nah, inilah bentuk K cos X dikurangi alfanya. Kita ke contoh yang kedua. Nyatakan bentuk akar 2 cos 2X kurangi 10 derajat dikurangi akar 6 sin 2X kurangi 10 derajat dalam bentuk K cos X dikurangi alfa. Langsung kita jawab, yuk. Saya tulis ulang lagi ya bentuknya. Di sini akar 2 cos 2X kurangi 10 derajat dikurangi akar 6 sin 2X dikurangi 10 derajat. Nah, sama kita tentukan nilai A dan B-nya. A itu koefisien cos, ya. Kemudian B itu koefisien sin. Nah, jadi di sini A-nya itu sama dengan akar 2 dan B-nya sama dengan negatif akar 6. Ingat ya, negatifnya ikut ya. Sehingga diperoleh K-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilai A dan B-nya.
kuadrat berarti akar 2 kuadrat ditambah negatif akar 6 kuadrat. Berapa? Sama dengan akar 2 kuadrat, 2 ya, ditambah negatif akar 6 kuadrat, 6. Sama dengan akar 8, di mana akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, kemudian koordinat A, B-nya sama dengan berapa? A-nya itu akar 2, kemudian B-nya negatif akar 6. Ya, di sini A-nya positif, B-nya negatif. Ya, kalau positif dan negatif berarti dia ada di kuadran berapa? Ada di kuadran keempat. Ya, di mana di kuadran 4 itu nilai tangannya negatif. Ingat ya, semanis cinta tanpa kosmetik, hanya nilai kos yang positif kalau di kuadran 4. Jadi tangannya negatif. Yuk, langsung kita tangan alfa. Tangan alfa itu B per A ya. B-nya negatif akar 6 dibagi akar 2. Langsung saja dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Sama dengan negatif berapa ini? Akar 12 ya, dibagi 2. Sama dengan negatif, nah akar 12 itu sama dengan berapa? 2 akar 3 ya, dibagi dengan 2. Oke, jadi sama dengan negatif akar 3. Sekarang kita cari alfanya. Tangan berapa yang nilainya itu negatif akar 3 dan ada di kuadran 4? Nah, alfanya itu 300 derajat ya. Jadi untuk bentuk akar 2 cos 2x dikurangi 10 derajat dikurangi akar 6 sin 2x dikurangi 10 derajat ya. Itu akan menjadi, oke saya tulis sama dengan K, di mana K-nya sudah kita cari yaitu 2 akar 2 cos ya. Nah, kemudian di sini X, sementara di X-nya itu dia menjadi 2X dikurangi 10 ya. Dikurangi alfa. Alfanya tadi kita cari yaitu 300 derajat. Oke, sama dengan 2 akar 2 cos 2X dikurangi berapa? 310 derajat. Nah, inilah bentuk K cos X dikurangi alfanya. Kita ke contoh yang ketiga. Kita cari himpunan penyelesaian ya, dari persamaan cos X dikurangi akar 3 sin X sama dengan negatif 1. Untuk intervalnya itu 0 sampai dengan 360 derajat. Yuk, kita jawab. Langkah yang pertama, kita harus menyederhanakan dulu ruas kirinya, di mana ruas kirinya itu cos X dikurangi akar 3 sin X ya. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk K cos X dikurangi alfa, di mana kita harus mencari A dan B-nya. Nah, di sini A itu koefisien cos X ya. Jadi A-nya itu sama dengan berapa? 1 dan B-nya sama dengan negatif akar 3. Sehingga diperoleh K-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Sama dengan akar A kuadrat berarti 1 kuadrat, B kuadrat berarti negatif akar 3 kuadrat. Sama dengan berapa di sini? Akar 1 ditambah 3. Sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Ya. Kemudian apa lagi? Koordinat A, B-nya. Koordinat A, B-nya itu sama dengan berapa? 1, negatif akar 3 ya. Di sini positif, kemudian di sini negatif. Positif dan negatif berarti dia ada di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu nilai tangannya negatif. Nah, sehingga tangan alfanya itu sama dengan B dibagi dengan A ya. B-nya tadi negatif akar 3 dan A-nya 1. Jadi tangan alfanya negatif akar 3. Alfanya berapa? Di kuadran 4, nilai tangan yang hasilnya negatif akar 3 yaitu 300 derajat ya. Tangan 300 derajat itu ada di kuadran 4 dan nilainya negatif akar 3. Nah, sehingga bentuk cos X dikurangi akar 3 sin X itu sama dengan K. K-nya 2 ya. Dikali cos X dikurangi alfa. Alfanya 300 derajat. Nah, sudah kita punya bentuk lainnya ya.
Baru kita mencari himpunan penyelesaiannya, ya. Cos X dikurangi negatif akar 3 sin X itu sama dengan negatif 1, ya, dari yang diketahui di soal. Nah, berdasarkan yang sudah kita cari tadi, ini sama dengan 2 cos X dikurangi 300 derajat, ya, sama dengan negatif 1. Nah, langkah selanjutnya sama seperti mencari himpunan penyelesaian pada persamaan kosinus, ya. Oke, di sini sama dengan negatif 1/2. 2-nya benda ruas, ya. Kemudian cos X dikurangi 300 derajat, itu sama dengan nilai cos berapa yang hasilnya negatif setengah. Cos berapa? Cos 120 derajat, ya. Nah, sehingga di sini diperoleh X dikurangi 300 derajat itu sama dengan, untuk persamaan cos, ayo, alfa, ya, di mana alfanya itu 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini kemudian X sama dengan 120 ditambah 300, 420 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Atau, untuk nilai X yang satunya, ya, X dikurangi 300 derajat sama dengan negatif alfa, berarti negatif 120 derajat, ditambah K kali 360 derajat, ya. X-nya sama dengan berapa? Negatif 120 tambah 300, 180, ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian baru kita ambil nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 420 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ya, sama dengan berapa? 420 derajat. Dia tidak memenuhi, ya, karena yang diminta itu interval 0 sampai 360. Untuk nilai X yang di sini, 180 derajat ditambah K-nya tadi 0 kali 360 derajat. Jadi X-nya sama dengan 180 derajat. Nah, untuk nilai K sama dengan 1 jelas dia tidak memenuhi, ya. Langsung saja kita tulis simpulannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 180 derajat. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.